Halo, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Semangat belajar. Cekidot. Oke, kita awali dari penjumlahan terlebih dahulu ya. Yang pertama, misalkan kita punya 2 buah pecahan biasa untuk ditambahkan. Misal 3/4 ditambah dengan 1/8. Nah, di sini tentu kalian sudah tahu bahwa ketika mau menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, itu kita harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Nah, di sini untuk mencari KPK, kita lihat penyebutnya. Ada 4 dan 8. Pertama kita lihat, apakah penyebut yang lebih besar itu merupakan kelipatan dari penyebut yang lebih kecil? Atau dengan kata lain, penyebut yang lebih kecil itu bisa dikalikan dengan suatu bilangan sehingga menjadi penyebut yang besar. Bisa ya? Oh, ternyata 4 bisa dikalikan 2 biar jadi 8. Oh, berarti KPK-nya adalah 8. Sehingga penyebutnya di sini kita ubah menjadi per 8. Yang 1/8 tentu tidak ada perubahan karena penyebutnya tidak berubah. Yang 3/4 karena penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya ikut dikali 2 menjadi 6/8. Setelah penyebutnya sama, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya. 6 ditambah 1 yaitu 7/8. Kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan berarti di sini note ya, di sampingnya sini kita tinggal mengubah menjadi 6/8 dikurangi 1/8 menjadi 5/8. Oh, ternyata cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan itu hampir sama, hanya tinggal ditambah atau dikurang saja. Selebihnya langkahnya sama. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Misalnya 21/6 ditambah 15/9. Oke, di sini sebenarnya kalian bisa menambahkan bilangan bulatnya, kemudian pecahannya lalu disatukan kembali. Tapi kalau saya lebih suka kita ubah dulu semuanya ke dalam pecahan biasa. 21/6 itu menjadi 13/6. Kemudian 15/9 itu menjadi 14/9. Nah, setelah semuanya menjadi pecahan biasa, kita kembali seperti contoh pertama tadi. Samakan penyebutnya dengan mencari KPK antara 6 dan 9. Apakah 9 itu kelipatan dari 6 atau 6 bisa dikalikan dengan suatu bilangan sehingga sama dengan 9? Oh, ternyata tidak. Berarti menyamakan penyebut kita untuk menyamakan penyebutnya, kita akan mencari kelipatan yang sama antara 6 dan 9. Notes di sini ya, di luar ya. Oh, kita oret-oret. Kita coret-coret di sini mencari KPK antara 6 dan 9. Kita cari kelipatan 6. Kelipatan 6 itu berarti 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, dan seterusnya. 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24, dan seterusnya. Lalu untuk 9, 9 kali 1, 9, 9 kali 2, 18, 9 kali 3, 27, dan seterusnya. Kapan berhentinya? Berhentilah sampai mendapatkan kelipatan yang sama. Kita lihat di sini, kelipatan yang sama adalah 18. Maka KPK-nya adalah 18. Kelipatan
yang terkecil ya, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti di sini kita tuliskan per 18. Kemudian kita lihat tadi 6 menuju ke 18 itu kan kelipatan yang ketiga, atau dengan kata lain 6 kali 3. Berarti 13-nya juga kita kalikan 3 menjadi 39. Kemudian 9-nya tadi kelipatan yang kedua, atau 9-nya dikali 2 biar jadi 18 tadi, maka 14-nya juga kita kali 2 menjadi 28. Lalu kita tinggal menjumlahkan 39 tambah 28, yaitu 67 per 18, atau kalau diubah menjadi pecahan campuran yaitu menjadi 13 per 18, karena 67 dibagi 18 itu 3, masih sisa 13 ya. Kalau kita mau mengurangkan bagaimana? Kalau ternyata tadi pengurangan 21 per 6 tadi dikurangi dengan 15 per 9. Nah, selebihnya prosesnya sama, hanya di proses akhir ketika kita sudah mendapatkan penyebut yang sama, 39 per 18 dengan 28 per 18 itu kalau penjumlahan ditambah, kalau pengurangan tinggal dikurangi, sehingga hasilnya adalah 11 per 18. Nah, jadi di sini kalian belajar penjumlahan sekaligus pengurangan. Mudah bukan? Oke, berikutnya yang ketiga contohnya, misalnya kita punya dua-duanya desimal, 7,8 ditambah 5,26 misalnya. Nah, di sini kalau dua-duanya desimal nggak perlu dirubah ke pecahan biasa ya. Kita lakukan penjumlahan bersusun saja. Tapi, ada tapinya, harus diluruskan posisi komanya seperti ini. 7,8, 5,26. Jadi, posisi komanya diluruskan. Kemudian, kok nggak rata belakang? Berarti kita ratakan sendiri. Kita tuliskan 0 di sini. 7,80 itu nilainya sama dengan 7,8, jadi tidak masalah. Kemudian mulailah menambahkan 0 tambah 6 yaitu 6, kemudian 8 tambah 2 10, nyimpen 1 tambah 7 8 tambah 5 jadi 13. Jadi hasilnya adalah 13,06. Bagaimana kalau operasi pengurangan ya, Bu? Tinggal dikurangi saja dengan bersusun juga. Di sini misalnya 7,8 dikurangi 5,26. Lakukan pengurangan bersusun juga. Tuliskan 0 di sini. Nah, di sini 0 kurangi 6 sama dengan 6. Betul? Tentu tidak. 0 kurangi 6 tidak cukup. Berarti kalian harus pakai pengurangan dengan meminjam. Pinjam depannya jadi 10, ini dipinjam jadi 7. Berarti 10 kurangi 6 yaitu 4, 7 kurangi 2 yaitu 5, lalu 7 kurangi 5 yaitu 2. Oke, cara yang sama untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Hanya yang satu menambah dan yang satu mengurang. Oke. Terakhir, kalau dua-duanya persen, yang paling gampang di antara semua soal penjumlahan pecahan tuh kalau dua-duanya persen. Misalnya 120% tambah 35%. Bagaimana caranya? Karena sama-sama persen, tambahkan saja bilangannya 120 tambah 35, yaitu 155%. Kalau pengurangan, ya sama, tinggal dikurangi saja 120 dikurangi
35% ya tinggal dikurangi seperti biasa. 120 kurangi 35 itu adalah 85%. Mudah bukan? Bisa mengikuti? Kalau kalian ada pertanyaan atau ada soal yang kesulitan menjawab, boleh lo tulis di kolom komentar. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Selamat belajar.